Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Jadi saya akan menjelaskan tentang seperti di judul ya, present tense. Nah, present tense ini kalau kita mau buat kalimat yang menyatakan kebiasaan, kejadian sekarang atau rutin, kemudian fakta. Nah, di sini terbagi atas dua, ada nominal, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Oke, kita akan bahas, saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama nominal dulu. Nah, di sini ada subjek I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, kalau I ini pasangannya adalah am. You, they, dan we pasangannya adalah are. Sedangkan she, he, dan it pasangannya adalah is. Nah, ini jangan sampai ini tertukar, karena kalau sampai tertukar berarti salah. Jadi, I'm, you are, they are, we are, she is, he is, dan it is. Kalau kalian mengatakan you is atau we is, berarti itu salah. Harus sesuai dengan pasangannya masing-masing. Jadi I artinya adalah saya, you kamu, they mereka, we kami, she ini dia perempuan, he dia laki-laki, dan it artinya ini. Nah, di sini saya tambahkan note ya, saya tambahkan catatan untuk kalimat negatifnya, yaitu menggunakan not, yang artinya tidak. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Misalnya, saya pintar. Saya bahasa Inggrisnya adalah I. Pasangannya am, I'm smart. Nah, untuk kalimat negatifnya, saya tidak pintar. Berarti kita tambahkan not. Nah, di sini dia menjadi I'm not smart. Nah, untuk kalimat tanyanya, kita tempatkan to be-nya. Jadi ini adalah to be ya. Am, are, is, ini adalah to be. Nah, kita tempatkan di depan. Jadi, am I smart? Apakah saya pintar? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kalimat verbal. Saya taruh di ujung sini. Verbal. Jadi, kalimat verbal ini kita gunakan, di sini kita menggunakan verb one. Ya, verb one. Contohnya, makan bahasa Inggrisnya eat. Berjalan bahasa Inggrisnya walk. Pergi bahasa Inggrisnya go, dan seterusnya. Nah, di sini ada subjek I, you, they, dan we. Nah, di sini saya kasih catatan kecil. Kalimat negatifnya menggunakan don't, artinya tidak. Oke ya. Sekarang ini saya kasih batas. Nah, sekarang untuk subjek she, he, dan it,
kalimat negatifnya menggunakan doesn't, artinya tidak. Jadi sama ya. Jadi sama, cuman menggunakan don't jika subjeknya ini I, you, they, dan we, dan jika subjeknya she, he, dan it menggunakan doesn't. Nah, di sini ada lagi, jadi kalian perhatikan saja, nanti saya akan berikan contoh-contoh sederhana, insya Allah kalian akan bisa mengerti. Ya, jadi saya lanjut. Di sini yang kedua, verbnya ditambahkan s atau es. Nah, di sini ditambahkan dengan s. Contohnya, makan bahasa Inggrisnya eat. Jadi ditambahkan dengan s menjadi eats. Berjalan bahasa Inggrisnya walk. Ditambahkan dengan s menjadi walks, dan seterusnya. Nah, kemudian jika verbnya berakhiran y dan terdapat huruf vokal dan terdapat huruf vokal sebelumnya. Contoh, example ya, contoh play. Nah, dia berakhiran y, namun karena ada huruf vokal sebelumnya, berarti kita tetap tambahkan s. Menjadi plays. Play menjadi plays. Atau buy menjadi buys. Huruf vokal itu ya a, i, u, e, o. Nah, ini kata buy sama karena berakhiran y dan terdapat huruf vokal sebelumnya. Jadi ditambahkan dengan s menjadi buys. Nah, ditambahkan dengan es ya jika verbnya berakhiran c, ch, sh, ss, o, x, y. Contohnya pergi. Pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Menjadi goes. Tambahkan dengan es. Karena berakhiran o, jadi ditambahkan dengan es. Nah, selanjutnya fix, memperbaiki. Karena berakhiran x ditambahkan dengan es menjadi fixes. Fix menjadi fixes. Nah, dan seterusnya. Kemudian, kalian perhatikan saja dulu ya. Kalian perhatikan saja, nanti sebentar saya kasih contoh. Nah, di sini jika berakhiran y, jika berakhiran y diganti dengan, jika berakhiran y diganti dengan i, kemudian ditambahkan dengan es. Nah, seperti itu. Ini saya sambung ke sini ya, sambung ke sebelah, karena bapaknya tidak muat. Nah, contoh kalimatnya, karena dia berakhiran y, maka diganti dengan i dan ditambahkan dengan es. Contoh verbnya study,
Nah, berakhiran Y berarti menjadi studies. Nah, selain studies ada lagi fly menjadi flies. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat contoh. Di sini ada subjek I, you, they, dan we. Nah, misalkan contoh kalimatnya di sini ada positif, negatif, dan kalimat tanya. Saya bermain tenis. Nah, saya bahasa Inggrisnya I, bermain bahasa Inggrisnya play, tennis, ya. Nah, jadi I play tennis. Nah, sekarang kalimat negatifnya di sini menjadi saya tidak bermain tenis. Nah, berarti I, kalimat negatifnya tadi menggunakan don't. Jadi I don't play ini bermain ya. I don't play tennis. Apakah saya bermain tenis? Nah, untuk kalimat tanyanya, kata do ini kita taruh di depan menjadi do. Do I play tennis? Nah, seperti itu. Contoh lain misalkan mereka membersihkan rumah. Nah, mereka they membersihkan itu adalah clean. They clean the house. Mereka membersihkan rumah. Kalau kalimat negatifnya, mereka tidak membersihkan rumah. Berarti they don't clean the house. Apakah mereka membersihkan rumah? Nah, kita ambil lagi yang ini, do, kita tempatkan di depan menjadi do. Jadi kita balik ya. Kita balik do saja ya. Yang diambil hanya do saja. Do they clean the house? Apakah mereka membersihkan rumah? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya untuk subjek she, he, dan it. Nah, di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Misalnya dia perempuan ya. Dia perempuan. Dia membuat kue. Berarti she makes a cake. Jangan lupa kita tambahkan s. Bahasa Inggrisnya membuat adalah make. Kemudian kita tambahkan s. Karena subjeknya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena subjeknya yaitu she, he, dan it. Maka verbnya ada tambahan. Tambahannya s atau es. Nah, untuk kata make kita tambahkan s. Ya. Kalau kalimat negatifnya, dia tidak membuat kue. Berarti she doesn't make a cake. Nah, untuk kalimat tanyanya, kita ambil yang ini saja. Does, ya. Kita ambil does, kita taruh di depan. Menjadi does she make a cake? Nah, seperti itu. Untuk kalimat negatifnya tetap make. Kalimat tanyanya juga tetap make, tidak ada tambahan s. Yang ditambahkan s atau es itu hanya pada kalimat positif saja. Jadi kata make menjadi makes. Untuk kalimat negatifnya dan kalimat tanyanya tidak ada tambahan. Dia tetap seperti ini. Dia membuat kue. Dia tidak membuat kue.
Apakah dia membuat kue? Oke. Sekarang kita kasih contoh lagi. Misalkan dia pergi ke Bandung. Dia di sini maksudnya laki-laki ya. Dia pergi laki-laki ya. Dia pergi ke Bandung. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya adalah he. Pergi bahasa Inggrisnya go. Nah, karena dia berakhiran o, maka ditambahkan dengan es menjadi goes to Bandung. Dia pergi ke Bandung. Kalimat negatifnya, dia tidak pergi ke Bandung. Berarti he doesn't go to Bandung. Tetap go ya, tidak ada tambahan es karena tambahan es atau es itu hanya di kalimat positif. Nah, kemudian kalimat tanyanya, apakah dia pergi ke Bandung? Nah, kita ambil lagi yang ini, does saja, taruh di depan, menjadi does he go to Bandung? Nah, seperti itu. Dia pergi ke Bandung. Dia tidak pergi ke Bandung. Apakah dia pergi ke Bandung? Nah, seperti itu.